Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang ranking FIFA Timnas Indonesia yang terbaru yang sekarang berada di peringkat nomor 129. Jadi memang sekarang kita sudah bisa melihat teman-teman sebuah progres yang berkelanjutan. Karena pada saat ranking FIFA dari timnas kita itu mulai naik, maka naik terus. Dan kita tahu juga ada target dari PSSI yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa dia menginginkan agar timnas kita berada di ranking FIFA 100 besar. Jadi memang bagus punya kalau bisa dikatakan. Jadi ngapain untuk kita permasalahkan lagi? Ya, kalau ada suara-suara dari luar yang mempertentangkan, wah kebanyakan naturalisasi dan segala macam lah bicara, itu bisa nggak usah didengar lah. Ya, kita tetap fokus ke depan biar tidak mengganggu konsentrasi mereka ini. Karena mereka itu berjuang untuk negara kita, ya negara Indonesia yang mereka ada. Garuda ada di dada. Jadi mereka bagus, nasionalisme mereka luar biasa. Ya, kalau mereka tidak punya pikiran untuk umat Indonesia, ngapain mereka susah-susah untuk bisa datang kan? Tapi mereka sekarang udah punya niat baik untuk membela Indonesia. Jadi kita harus dukung penuh, sama seperti dukungan yang dilakukan oleh anggota DPR RI, baik Komisi 3 maupun Komisi 10. Dan ini yang membuat, wah saya juga salut ya, dengan bagaimana dukungan yang kuat dari pemerintah, ya bukan saja dari DPR RI yang bergerak dengan cepat, tapi Kemenkumham merespon dengan bagus sekali. Tidak perlu Mes dan Eliano untuk datang lagi, untuk menghemat waktu teman-teman. Jadi mereka datang lagi, mereka sedang fokus konsentrasi di klub masing-masing karena kita tahu Mes dengan FC Twente-nya, kemudian Eliano dengan PK Swallow-nya sedang berkompetisi di sana. Jadi biar mereka tidak capek bolak-balik karena penerbangan kan cukup jauh ya, 16 jam ya terbang. Ini memakan waktu. Tapi pihak Kemenkumham ini yang terbang, itu saya bilang tadi kan di awal, menjemput bola, datang ke Den Haag di kedubes kita di sana, kemudian mengundang Mes dan Eliano datang ke kedutaan. Kan mereka di Belanda ya, udah paling cepat sekali datang. Langsung diambil sumpah. Jadi sebenarnya bukan cuma orang keturunan aja yang boleh jadi warga negara Indonesia. Dia nggak punya darah Indonesia, tapi kalau dia sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia dan dia secara sukarela mau jadi warga negara Indonesia, memenuhi syarat, ya bisa jadi warga negara Indonesia. Seperti kayak Christian Gonzalez atau apa namanya misalnya Greg Nokolo dan lain-lainnya. Nah, jadi permasalahan ini mungkin paspor 2 itu loh. Nah, ini kan yang terjadi di antara rentang itu kan, kemudian ada juga pemain-pemain berdarah keturunan juga kan yang kemudian dinaturalisasi seperti misalnya Johnny van Bukering, Tony Kusel, Ruben Warbanaran, kemudian Sergio Van Dijk, Rafael Maitimo, ya kan. Nah, setelah punah tugas kan mereka kemudian balik menjadi warga negara Belanda lagi gitu kan. Tapi sebenarnya ini hal yang nggak bisa dilarang juga sebenarnya. Nah, tapi kan kita mungkin masyarakat sebagai ini, lu jangan gitu dong, giran kerja lu di sini, giran kemudian sudah tidak bekerja, ya kan? Lu balik lagi ke warga negara sana. Kenapa? Mungkin juga mereka memilih warga negara sana lagi karena mungkin ada jaminan hari tua, jaminan apa gitu. Kayak di sini BPJS dan sebagainya lah gitu kan. Di sana mungkin lebih menjanjikan dibanding di Indonesia. Mungkin ini yang Pak Peter itu mengkoreksi ya, jangan ada lagi seperti itu mungkin ya. Jadi sebenarnya berbeda juga sebenarnya dengan eranya Pak Erick sekarang gitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Supporter Malaysia langsung bereaksi setelah Timnas Indonesia berhasil mengangkangi Harimau Malaya dalam ranking FIFA terbaru. Timnas Indonesia resmi naik 4 peringkat ke posisi 129 dalam ranking FIFA terbaru yang diumumkan pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Kenaikan yang cukup signifikan ini tidak lepas dari performa Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, tanggal 6 September, berselang 5 hari. Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan bermain imbang saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berkat dua hasil imbang ini, pasukan Sintayong mendapat tambahan poin sebesar pukul 15.44 dan berhak naik 4 peringkat. Sementara itu, Timnas Malaysia yang menggelar Piala Merdeka 2024 naik 2 peringkat ke posisi 132 di ranking terbaru FIFA. Dua kemenangan yang diperoleh Timnas Malaysia saat menghadapi Filipina dan Lebanon membuatnya memperoleh tambahan pukul 10/6 poin. Melihat Timnas Indonesia berhasil mengangkangi Malaysia, supporter Harimau Malaya pun langsung bereaksi. Bahkan, mereka meminta Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk mengikuti cara PSSI dalam membangun tim nasionalnya. Mereka meminta agar FAM mencari pemain-pemain keturunan berkualitas untuk dinaturalisasi agar Timnas Malaysia semakin kuat. Cara tersebut sama seperti yang dilakukan PSSI belakangan ini, dengan memanggil pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia. Harap tagar FAM DPT tambah player-player warisan beberapa org DLM masa terdekat, UTK main DGNHM. Tulis akun Facebook Rizal Sari, terbaik.
Teruskan mencari pemain-pemain yang berkualiti di dalam Liga M maupun luar Liga M. Harap Coach Pao dapat meneruskan lawatan di beberapa stadium UTK menyaksikan persembahan pemain dan menilai prestasi pemain, tulis akun Facebook Facial Visi. Berita selanjutnya, Erick Thohir sebut nasionalisme pemain naturalisasi tak perlu dipertanyakan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, nasionalisme para pemain naturalisasi yang membela tim nasional Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka sangat Indonesia, jangan pernah mempertanyakan merah putih mereka, ujar Erick di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis. Dia menyebut, para pesepak bola naturalisasi memiliki rasa cinta dan kebanggaan yang dalam untuk Indonesia lantaran mereka merupakan keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek warga negara Indonesia. Pergantian kewarganegaraan mereka menjadi Indonesia pun dilakukan atas keinginan sendiri. Menurut Erick, hal-hal itu yang membuat pemain-pemain tersebut selalu berlaga sepenuh hati untuk timnas Indonesia. Pria yang juga Menteri BUMN itu mencontohkan sikap Miss Hilgers, bek tengah FC Twente di Liga Belanda Eredivisie, yang naturalisasinya sudah disepakati DPR RI dan tinggal menunggu keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo. Erick menyebut, baru-baru ini dirinya melihat rekaman video di mana Miss Hilgers mendatangi penonton yang membawa bendera merah putih di stadion Belanda, mengambil bendera tersebut dan lalu berfoto dengan membentangkannya. Peristiwa itu terjadi di Stadion De Grosveste, NCD, Belanda, usai Miss membantu timnya FC Twente menundukkan tim tamu SC Heerenveen dengan skor 2-0 di Eredivisie, Rabu, 18/9 dini hari WIB. Itulah nasionalisme. Miss itu ibunya orang Manado. Ibunya sering pulang ke Manado untuk melihat yayasan tunanetra yang dibinanya, kata Erick. Dan, menurut Erick, nasionalisme idealnya tidak dibenturkan dengan pandangan-pandangan yang bersifat kontroversi. Dia menegaskan, naturalisasi merupakan salah satu upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan jangka panjang. PSSI, Erick menyampaikan, selalu maksimal dalam mencari dan menyiapkan talenta sepak bola terbaik untuk memajukan tim nasional. Yang namanya pembangunan timnas itu bukan hanya dilihat dari sisi jangka pendek atau shortcut, jalan pintas red, atau quick win percepatan. Semua harus berkesinambungan, tutur dia. Program naturalisasi pesepak bola keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri semakin gencar dilakukan terutama saat pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong menangan timnas Indonesia sejak akhir tahun 2019. Sepanjang periode Shin di skuad berjuluk Garuda, sudah ada 14 pemain yang dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional yaitu Jordi Amat, Mark Klok, Sain Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jens Raven, Jay Izes, Kelvin Verdong dan Maarten Paes. Terkini, ada dua pemain lain yang tengah dalam naturalisasinya tengah berlangsung yakni Eliano Reijenders dan Miss Hilgers. Naturalisasi mereka sudah disepakati oleh DPR RI pada Kamis dan tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden, Kepres dari Presiden Joko Widodo yang akan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia.